Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Muhajirin yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tema kita kali ini berkaitan dengan sesuatu yang banyak dicita-citakan oleh manusia. Semua manusia itu sangat berharap apa yang berkaitan dengan tema ini, yaitu menjadi orang yang kaya. Subhanallah, sifat manusia itu tidak lain, tabiatnya, wataknya selalu condong kepada sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan.
Dan itu yang sudah difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Ali Imran, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan seterusnya. Bahwasannya manusia itu memang condong kepada berkaitan tentang hal-hal kekayaan tentang dunia, suka kepada emas, kepada perak, dan harta-harta yang lainnya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu hadis yang derajatnya sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kita ini menjadi manusia yang kaya raya jika kekayaan tersebut dibangun di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Artinya Islam ya tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Cuma ketika sudah menjadi orang kaya, maka sesuatunya ada konsekuensinya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Seperti misalnya, kita yang dianggap kaya pada saat kita memiliki harta sudah sampai hitungan nisab dan haul. Nisab itu adalah kadar atau nilai atau jumlah yang Allah tentukan. Seperti emas yang 24 karat, ketika kita memiliki emas 85 gram emas yang 24 karat, berarti ya kita sudah wajib untuk menunaikan zakat, dikarenakan salah satu kewajiban berzakat itu adalah sampai nisab. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harta yang sudah sampai nisab tersebut harus berputar ya sampai 1 tahun yang disebut dengan istilah haul. La zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Ya, berputarnya harta tersebut umurnya itu selama 1 tahun. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan rupiah, 1 gram emas yang 24 karat itu sekarang berapa? 1 juta? Mahal banget. 1 juta, serius 1,5 juta. Mahal banget sekarang. 1.500.000. 1.500.000 kali 85 berapa? Ya banyak ya, jawaban yang jelas disalahkan itu. Nah, akunting mana? Yang suka berhitung, kan handphone manfaatnya untuk menghitung juga. 127.500.000 rupiah. Jika kita punya harta 127.500.000 rupiah, berarti harta rupiah kita sudah sampai nisab. Berarti salah satu ya kewajiban daripada syarat berzakat sudah ada, yaitu nisab. Tapi tidak cukup sampai di situ. Berputarnya harta tadi yang 127.500.000 rupiah berputar selama 1 tahun atau berumur selama 1 tahun, baru kita diwajibkan zakat. Nah, ketika di antara kita ini sudah berzakat, berarti kita orang kaya. Berarti kita apa? Orang kaya. Dan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya aib ya menjadi orang kaya. Cuma kita harus mengerti dan paham. Kita harus paham tentang hak-hak harta yang wajib untuk kita laksanakan. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwasannya kenapa orang-orang kaya itu terlambat masuk surganya. Karena pertanyaannya itu ada 2 dibandingkan berkaitan dengan tanggung jawab yang lain. Kalau harta itu kan kelak akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum mendapatkannya dan kemana antum membelanjakannya. Dapatnya harus dari jalur halal, membelanjakannya pun juga dari jalur halal. Tapi tidak mengapa menjadi orang kaya. Kalau kita lihat ya, al-asyratu al-mubasysyirina bil jannah, ya, para sahabat yang ada jaminan masuk surga, itu kan ada 10 orang. Nah, kebanyakan dari 10 orang ini, rata-rata dari 10 orang ini adalah orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu an, ya, itu orang kaya.
Umar bin Khattab orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya, Sa'id bin Zaid orang kaya. Artinya rata-rata dari 10 orang sahabat ini adalah orang kaya. Nah, tetapi mereka meletakkan kekayaan itu di tangan, bukan di hati. Ketika ada kewajiban-kewajiban berkaitan dengan haknya harta yang harus dikeluarkan, mereka dengan bersemangatnya mengeluarkan apa yang menjadi haknya harta tersebut, yaitu berkaitan dengan zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu, subhanallah, menjadi harapan kita itu ingin kaya, tapi kita menjadikan kekayaan tersebut tidak lain untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan berkaitan dengan kekayaan, maka jadikanlah kekayaan tersebut tujuannya untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi memang kita tidak melupakan, kita masih hidup di dunia. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu berpakaian, kita perlu tempat tinggal, dan seterusnya. Tapi jika sekiranya di antara bapak dan ibu itu dianugerahkan kekayaan, jadikanlah kekayaan yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, hingga kita bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, itu yang membuat nanti kita aman di alam akhirat kita, dari di alam kubur kita, di alam barzakh kita, sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaannya, apa saja amalan yang bisa membuat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan kepada kita? Yang pertama, salat duha. Subhanallah, salat duha, waktu duhanya sudah kita dapatkan sekarang ini. Pertanyaannya, bapak dan ibu sudah salat duha belum? Alhamdulillah sudah. Taib. Nah, waktu duha itu kan panjang, 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhirnya 10 menit sebelum zuhur. Jadi jika bapak-bapak belum salat duha, pastikan ya salat duha. Dan kita boleh mengkontinyukan. Bahkan sebagian ulama itu menganggap itu sunnah, meskipun kita sudah tahajud dan witir. Ya, dalilnya apa? Dari kalangan mayoritas ulama yang menganggap bahwasannya itu adalah sunnah salat duha setiap hari, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kita tahu di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian. Masing-masing sendinya itu untuk apa? Untuk disedekahin. Nah, untuk mencukupkan agar 360 persendian dianggap bersedekah, dengan kita mengerjakan apa? Salat duha 2 rakaat. Dan itu dikuatkan lagi dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada 3 orang sahabatnya, yaitu Abu Darda, Abu Hurairah, dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, 3 orang sahabat ini mendapatkan wasiat yang sama. 3 wasiat. Apa wasiatnya? Tahajud dan witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, kemudian salat duha 2 rakaat di setiap hari. Kata 3 orang sahabat tersebut, sejak Nabi memberikan wasiat dan nasihat kepada kami tentang 3 wasiat tadi, kami tidak pernah meninggalkan 3 wasiat tersebut. Artinya apa? Kalau toh kita sudah tahajud dan witir, maka tidak mengapa untuk kita di waktu duha mengerjakan salat duha. Fadilah keutamaannya luar biasa. Salah satunya itu yang membuat Allah Jalla wa'ala akan memberikan kekayaan kepada kita, akan mencukupkan segala urusan-urusan kita berkaitan tentang masalah dunia. Disebutkan di dalam hadis Abu Darda dan juga dikuatkan di dalam hadis Nu'aim bin Hammar ya radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman. Artinya ini hadis apa? Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim? Persamaannya kalam Allah, firman Allah Jalla wa Ala. Tapi salah satu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, kalau Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah Jalla wa Ala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa Ala, sedangkan lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari hadis qudsi ini, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Na'am, ya ibna Adam, la ta'jisni min arba'i raka'atin fi awwali naharika, akfika akhirahu." Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau tersebut, ya, merasa lemah, ya. Artinya dalam riwayat yang lain disebutkan irkali, ya, arba'a raka'atin fi awwali nahar, ya, rukulah, salatlah 4 rakaat di awal siang. Di awal siang itu maksudnya adalah di waktu duha. Waktu duha tadi Bapak panjang kan? Kapan waktunya Pak? 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhirnya 10 menit sebelum zuhur. Nah, kita berusaha, Allah Jalla wa Ala mengatakan, salatlah kalian untukku, niatan ikhlas karenaku, 4 rakaat di waktu duha. Maka niscaya aku akan mencukupkan, ya, kebutuhan-kebutuhan engkau, wahai Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, di akhir daripada siang tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya salah satu, ya, fadilah keutamaan dari salat duha menurut Al-Imam At-Tibi rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya adalah akfika syuglaka wa hawaijaka. Apapun kesibukan kamu dan hajat serta keperluan kamu, niscaya Allah Jalla wa Ala akan penuhi. Allah Jalla wa Ala akan cukupkan. Termasuk hajatnya kita berkaitan dengan apa? Tentang kekayaan tadi. Tujuannya apa? Untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Nah, dari sini kita paham dan mengerti, ya, salah satu keutamaan daripada salat duha tersebut tidak lain, ya, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menganugerahkan kekayaan kepada seseorang. Dan sedikit tambahan kita katakan, salat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Paling banyaknya unlimited, tidak ada batasannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi paling afdalnya salat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Artinya anak daripada, ya, siapa? Abu Thalib, ya. Bahwasannya Ummu Hani menjelaskan Nabi ketika penaklukan kota suci Mekah mampir ke rumah beliau dan menyempatkan diri untuk melaksanakan salat duha, ya, di rumah apa? Di rumah beliau. Nah, dari sini kita katakan tentang bolehnya, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan tentang bolehnya kita masih mengerjakan salat sunnah meskipun status kita apa? Musafir. Kita tahu kan Nabi Muhammad SAW itu bermukimnya di kota suci Madinah. Ketika beliau datang ke Mekah, pada saat penaklukan kota suci Mekah, statusnya berubah menjadi apa? Musafir. Dan musafir tidak terlarang untuk mengerjakan apa? Salat sunnah. Di antara salat sunnah tersebut adalah apa? Salat duha. Nah, jadi bagi bapak atau ibu yang memang sudah merutinkan pelaksanaan salat duha tersebut, meskipun kita safar, tetap kita kerjakan. Mudah-mudahan segala hajat dan keperluan kita tersebut dipenuhi oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk harapannya kita kepada Allah Jalla wa'ala, dengan kita mengerjakan salat duha tersebut, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Cuma jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sekedar mengingatkan, ya, bahwasannya kita ketika melaksanakan satu ibadah,
poin yang paling pentingnya ketika membangun ibadah kita, termasuk sholat duha, adalah keikhlasan. Bukan tujuannya. Jangan sampai nanti antum sholat duha, pondasi utamanya itu cuma fulus dan fulus, kekayaan dan kekayaan. Tidak. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 15 sampai ayat 16. Ketika seseorang melaksanakan ibadah tapi niatannya cuma ingin menggapai dunia saja, maka kelak dia akan sengsara di akhirat kelak. Tidak dianggap amalan dia itu sebagai amal soleh. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ketika ibu-ibu membangun salat duha, ibu pastikan pondasi utamanya apa? Al-ikhlas. Jelas Bapak Ibu? Nah, adapun nanti bercampur keinginan kita ingin mendapatkan keutamaannya adalah kekayaan misalnya, maka tidak mengapa yang demikian. Salat duha kita tetap apa? Diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika bapak dan ibu membangun salat duhanya murni atau pure cuma sebatas dunia dan dunia saja, maka itu yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Hud ayat 15 dan 16 tersebut, dia di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa, termasuk di dunia ini. Jelas ya? Nah, itu amalan yang sangat ringan. Pastikan setiap hari kita apa? Melaksanakan salat duha. Barang 2 rakaat kita katakan, tapi berusaha untuk 4 rakaat. Berusaha juga yang afdal, yang utama, yaitu berapa? 8 rakaat. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mencukupi segala hajat dan kebutuhan kita. Itu amal yang pertama. Jelas Bapak Ibu tentang salat duha? Kemudian yang kedua, jika sekiranya kita ingin kaya, maka lakukanlah amalan yang kedua ini. Amalan yang kedua ini adalah silaturahim. Menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali famili. Dan perlu kita pahami, yang wajib untuk kita sambung kekerabatan kita atau silaturahim kita, golongan-golongan berikut ini. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena terasa perlu untuk kita pahami. Di antara kita ini sangat gampang sekali mengislahkan satu perkumpulan itu atau satu pertemuan itu dengan istilah apa? Silaturahim. Bahkan berkaitan dengan misalnya grup haji dan umrah, ikut satu travel misalnya. Angkatan keberapa misalnya, anggaplah kita angkatan yang ke-30 misalnya. Kemudian kita ingin kumpul-kumpul, kemudian di situ disebutkan forum silaturahim, travel ini, angkatan ini. Nah, apakah itu dianggap silaturahim? Kita katakan tidak. Ketika kita misalnya berkunjung dengan sahabat kita atau berkunjung dengan orang-orang dekat kita atau besti-besti kita, pahala yang kita dapatkan itu bukan pahala silaturahim, tapi pahala apa? Kunjungan atau ziarah. Bedakan silaturahim dengan ziarah. Bedakan menyambung tali kekerabatan dengan yang namanya kunjungan tadi itu. Jelas ya? Makanya karena ketidakpahaman mereka tentang siapa golongan-golongan yang wajib untuk disilaturahimi, akhirnya mereka merasa apa yang dia lakukan di setiap hari berkumpul dengan teman-temannya itu sudah dianggap apa? Silaturahim. Padahal itu bukan silaturahim. Nah, yang pertama, golongan yang wajib untuk kita silaturahimi adalah orang tua kita, ayah bunda kita. Ayah bunda kita itu wajib untuk kita apa? Silaturahimi. Golongan yang kedua, kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, wajib untuk kita silaturahim kepada mereka. Yang ketiga, saudara kita. Saudara kita, baik itu saudara sekandung, ayah bundanya sama, abah uminya sama, itu saudara sekandung, atau saudara seayah, ayahnya sama, ibunya beda,
atau saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Nah, itu wajib untuk apa? Silaturahim. Ini golongan yang ketiga yang wajib untuk kita silaturahimi. Ketika kita datang kepada saudara sekandung kita, kita datang kepada saudara seayah kita, kita datang kepada saudara seibu kita, pahala yang kita dapatkan adalah pahala silaturahim. Dimudahkan rizkinya di dunia, dan kelak di akhirat akan mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd. Naam. Kemudian golongan yang keempat yang wajib untuk kita silaturahimi adalah om dan tante kita, paman dan bibi kita, paman dan bibi kita, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Paman dan bibi kita baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Itu golongan yang keempat. Jadi jangan sampai ya Bapak dan Ibu, gara-gara masalah warisan antum tidak tegur sapa dengan paman dan bibi antum. Harta bisa dicari, tapi ketika silaturahim diputuskan, ya antum tidak mau untuk menegur om antum, tidak mau untuk berkunjung ke tempat om antum karena ada masalah warisan antara beliau dengan umi antum atau abah antum misalnya, maka antum terkena ancaman dari Allah Jalla wa'ala dan juga ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu siksa api neraka. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan ya silaturahim atau tali rahimnya. Naam. Artinya apa? Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali kekerabatan. Apapun masalahnya Bapak dan Ibu berkaitan dengan keluarga kita tadi, yang biasanya kebanyakannya itu berkaitan erat dengan masalah apa? Masalah fulus, masalah harta. Sehingga membuat antum ya berani untuk menghunuskan pedang di hadapan om atau tante antum. Ya, seperti itu. Berani untuk melukai, bahkan menyakiti ya keluarga-keluarga tadi karena masalah dunia tadi itu. Dan itu haram dan dosa besar. Subhanallah, disebutkan di dalam satu riwayat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah tentang keadaan dia dan juga keadaan keluarganya. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, antum kenal ana, dan antum pun juga kenal siapa kerabat ana dan keluarga ana. Tapi ya Rasulullah, apa pendapat antum? Setiap kali kami mencoba untuk mendatangi mereka, mereka tidak pernah mau untuk membukakan pintu rumah mereka. Setiap kali kami mencoba untuk memberikan hadiah kepada mereka, tapi apa yang terjadi? Hadiah yang kami berikan kepada mereka tersebut dicela dan dihinakan oleh mereka. Dan setiap kali kami mencoba untuk menyambung tali kekerabatan dengan mereka, tapi apa yang terjadi? Mereka malah memutuskan hubungan tali kekerabatan dengan kami. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pertanyaan ana cuma satu. Bolehkah anak itu bersikap yang sama sebagaimana mereka? Kalau sekiranya mereka tersebut tidak mau untuk membukakan pintu rumah mereka untuk aku, one day, suatu saat nanti, jika sekiranya mereka itu akan datang ke rumahku, aku tidak bakalan untuk membukakan pintu rumah aku buat mereka. Ya Rasulullah, suatu saat nanti, jika mereka ingin ya mencoba berbaik-baik dengan ana, dengan aku ya Rasulullah,
misalnya ingin memberikan hadiah, aku pun juga akan melecehkan hadiah mereka. Suatu saat nanti jika mereka ingin berakrab ria dengan aku, mencoba untuk silaturahim dengan aku, mempererat tali kekerabatan dengan aku akan memutuskannya. Demi Allah ya Rasulullah, apa yang aku lakukan tersebut cuma sekedar membalasi sikap-sikap mereka tersebut. Bolehkah yang demikian? Subhanallah, kata Nabi SAW, tidak boleh yang demikian. La taf'al. Jangan engkau lakukan. Berat betul hidup kamu. Seakan-akan seperti mereka itu apa? Memberikan pasir panas ke mulut engkau. Tapi sikap yang seperti itu tadi membalasi, tidak dibolehkan dan tidak diizinkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus engkau sambung tali kekerabatan dengan mereka. Maka pada saat itulah Allah Jalla wa'ala akan menyambung hubungan baik dengan engkau. Tapi maaf, ketika engkau memutuskan tali kekerabatan dengan mereka, maka pada saat itu Allah Jalla wa'ala memutuskan hubungan baik dengan engkau. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Namanya keluarga tersebut kita katakan ada yang inset, ada yang offset. Subhanallah, ada yang baik banget dengan kita. Tapi tidak sedikit ada yang bersikap jahat kepada kita. Bukan begitu? Tapi bagaimanapun dia masih keluarga kakek nenek moyang kita. Bagaimanapun dia masih saudara umi kita. Bagaimanapun juga dia tersebut masih kerabat abah kita. Terasa tidak mungkin kita tersebut untuk apa? Untuk memutuskannya. Kalau kita cuma sekedar membalasi sikap mereka saja, itu jelas tidak boleh dan tidak diizinkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada saat kita tersebut sekedar membalasi mereka saja, maka pada saat itu Allah Jalla Jalaluh akan memutuskan hubungan baik dengan kita. Maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan baik dengan kerabat dan keluarga kita. Termasuk yang kelima. Tadi yang keempat siapa? Om dan tante kita, paman dan bibi kita, ya kan? Yang kelima ini adalah cucu anak dan cucu kita. Anak dan cucu kita. Naam. Anak, cucu, keturunan seluruhnya. Itu wajib juga silaturahim. Jadi kalau sekiranya abahnya, uminya datang ke rumah anaknya, atau misalnya paling rendahnya memberikan kabar lewat telepon misalnya, maka pahala yang didapatkan apa? Pahala silaturahim. Meskipun abah uminya yang duluan menelepon, bukan anaknya. Seharusnya kan anaknya dulu. Tapi terkadang anak itu lupa. Subhanallah. Bapak, ibu, Masya Allah kita yang punya anak itu memang merasakan kita sebagai orang tua, apapun yang diinginkan oleh anak kita berusaha untuk memenuhinya, bukan begitu? Tapi sikap anak malah tidak seperti itu. Mereka juga membantu, mereka insya Allah berbakti, tapi tidak sempurna sebagaimana orang tuanya. Makanya anaknya mau 8, mau 7, mau 10, mau 15, seluruh anaknya diperhatikan gak oleh ayah bundanya? Semuanya makan tidak? Semuanya disekolahkan tidak? Semuanya diperhatikan tidak? Subhanallah. Tapi sebaliknya, anak yang jumlahnya banyak tadi, untuk perhatian kepada ayah bunda yang 2 orang saja, itu beratnya minta ampun. Kadang ketika ingin ada hajat dari orang tua tersebut, yang dia ingin bantuan dari anaknya, itu dorong-dorongan dulu. Kamu saja deh, kamu aja deh, dan seterusnya. Tapi bagaimana sikap orang tua tersebut? Luar biasa. Makanya kasih orang tua tersebut tidak bisa kita untuk membelinya seperti itu. Subhanallah, kan? Yang dimana seperti apa? Matahari yang menyinari, kan? Subhanallah. Hanya sanggup untuk memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, kan seperti itu. Bukan begitu? Nah, memang begitu orang tua, kan? Apalagi ibu. Subhanallah. Kasihnya abah, kasihnya ibu itu unlimited, tanpa batas. Seperti itu. Jelas ya? Maka oleh sebab itu
kita sebagai anak, kita sebagai cucu, berbaik-baiklah dengan orang tua kita, berbaik-baiklah dengan kakek nenek kita. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Subhanallah, terkadang kita ini sudah menikah ya, itu lebih fokusnya kepada istri dan anak-anak, bukan begitu? Nah, kalau kita mencoba ya untuk sensus dan bertanya kepada antum satu persatu yang memiliki orang tua, kalau misalnya dekat rumahnya, satu komplek dengan antum, apakah antum sudah berkunjung dengan mereka hari ini? Belum kan? Jawabannya. Atau jauh misalnya, atau beda pulau misalnya. Pertanyaannya, apakah antum sudah ya untuk apa? Untuk menelepon mereka, sekedar menanyakan kabar? Sepertinya belum juga, bukan begitu? Allahu Akbar. Nah, itulah kurangnya kita. Bagaimana mungkin kita ingin kaya kalau seandainya sikap kita tersebut kurang kepada kerabat dan pemilih kita tadi, orang tua kita, kemudian juga berkaitan dengan kakek nenek kita, berkaitan dengan saudara kita, baik sekandung, seayah, seibu ya. Kemudian juga berkaitan dengan paman dan bibi kita, berkaitan dengan anak dan cucu kita, termasuk yang keenam yang wajib silaturahim adalah misanan dan sepupu kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita sangat tahu betul ayah bunda kita itu beda pulau, beda daerah, beda kota dengan kita. Yang pastinya kita tidak sanggup untuk tiap hari datang ke rumah mereka. Jangankan tiap hari, setiap bulan pun juga tidak sanggup. Paling banter setahun cuma beberapa kali saja. Nah, karena kurangnya kita, maka alangkah baiknya ibu-ibu ya, kita tersebut apa? Cara silaturahim kita itu menanyakan kabar lewat apa? Handphone yang antum miliki itu. Tanyakan kepada famili dan kerabat kita. Disitulah nanti jalan mudah bagi kita untuk Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan kepada kita. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka dan senang dilapangkan rizkinya. Dilapangkan rizkinya apa? Siapa di antara kita ini yang senang diberikan kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala dan dipanjangkan umurnya. Bagaimana caranya supaya kita tersebut ya mudah dan cepat kaya? Bagaimana caranya supaya kita umurnya panjang dan barakah? Maka apa? Sambung tali silaturahim. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5985, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2557. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ketika mengomentari hadis ini, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya Allahu Jalla wa Ala, wa wasala rahimahu, dan dia tersebut sebagai wujud manifestasi daripada ketakwaan, dia menyambung silaturahim kepada kerabat dan keluarganya, nussi'a fi ajalihi wa thara malahu wa ahabbahu ahluhu. Jika dia sanggup bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara menyambung tali kekerabatan, dengan cara silaturahim, menguatkan silaturahimnya, maka Allah Jalla wa'ala akan memanjangkan umurnya dan hartanya akan diperbanyak oleh Allah Jalla wa'ala, dan pastinya keluarganya akan mencintai orang tersebut. Subhanallah. Kita yang suka silaturahim, keluarga kita pasti senang. Ayah umi kita pasti senang dan bahagia melihat kita yang suka silaturahim kepada beliau berdua. Ya, dan itu ya, ridhonya orang tua itu akan mendatangkan ridhonya siapa? Allahu Jalla wa Ala. Ya, ridhallah fi ridhal walidain. Ya, ridhonya Allahu Jalla wa Ala itu ada pada saat kedua orang tua kita ridha. Bagaimana caranya?
Rajin-rajin ya silaturahim dengan kedua orang tua antum. Mungkin antum tidak bisa kunjungan, mungkin antum tidak bisa menjenguknya, ya dikarenakan beda kota, beda pulau, beda negeri bahkan. Tapi kan antum punya handphone dan abah umi antum punya handphone, teleponlah tiap hari, nggak pakai bayar lagi. Ya, bukan begitu? Sangat gampang sekali. Subhanallah. Yang seperti itu saja kadang kita kurang. Bagaimana kita ini dianggap sebagai orang yang bertakwa ya kepada Allah Jalla wa Ala, kalau cuma sekedar untuk memperhatikan kedua orang tua saja tidak dia lakukan. Bagaimana Allah Jalla wa Ala akan memberikan rizki dan nikmat kepada dia kalau dia tersebut susah untuk menyambung tali kekerabatan dengan siapa? Dengan kedua orang tuanya, termasuk kepada yang lainnya. Nah, jadi ada 6 golongan tadi yang kita wajib apa? Untuk silaturahim. Yang pertama, orang tua kita, ayah bunda kita. Yang kedua, kakek dan nenek kita, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Yang ketiga, saudara kita, baik saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Bapak, udahlah, maafkan abah antum. Ya bukan abah antum nggak salah juga kawin lagi, itu kan nggak salah. Bukan begitu. Kenapa antum benci banget sama abah antum? Ya kan nggak salah kan? Ya, ibu-ibu boleh nggak suaminya menikah lagi? Ya kan seperti itu. Dan itu takdirnya misalnya ada pada ayah, ibu misalnya. Ibu yang ada di sini ya punya ayah menikah lagi. Kemudian dari ibu tiri itu dapatlah anak dari ayah ibu juga kan? Seperti itu ya. Dan itu saudara ibu enggak anaknya itu? Saudara seayah kan? Subhanallah. Kenapa ibu benci banget tuh dengan anak? Berarti kan ibu memutuskan tali silaturahim. Itu loh ya, ibu salah satu sebab kenapa kok serat banget ya rizkinya ibu. Kayaknya lambat banget itu nikmatnya datang kepada ibu. Bisa jadi sebabnya itu. Kepada saudara ibu kurang baik. Terutama kepada saudara seayah dan kepada saudara seibu. Subhanallah. Sama saudara sekandung, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, yang banyak terjadi fitnah di masyarakat kita adalah berkaitan dengan saudara seayah dan saudara seibu. Sepertinya kalau ayahnya menikah itu aib banget seperti itu. Sehingga ketika sang ayah tadi punya anak dari istri yang lain, kemudian saudara-saudara ini atau anak-anak dari ayahnya dia dari istri yang pertama itu mengobarkan amarah yang sangat luar biasa. Istrinya abah dimusuhi, padahal kan wajib juga secara tidak langsung kita katakan itu ibunya bapak dan ibu juga. Karena abah kita buka pos lagi. Bukan begitu? Nah, kemudian selanjutnya juga kebetulan punya saudara. Dari hasil perkawinan abah kita yang buka pos baru tadi itu. Kenapa dimusuhi? Apa salahnya tuh anak ibu? Iya kan bu? Setuju nggak omongan saya bu? Nah begitulah. Kalau ibu nggak setuju bahaya bu. Nah, hati-hati ya, bisa jadi lambatnya rizki kita, seratnya ya, rizki kita dan nikmat kita. Kita ingin kaya, kok nggak kaya-kaya, bisa jadi sebab dosa yang kita lakukan. Apa dosanya? Dosa besar, yaitu memutuskan tali kekerabatan. Dengan siapa saat Anda memutuskan? Dengan saudara ibu seayah itu. Bukankah dia tinggal di sini ibu? Ibu tahu kan dia tinggal di sini? Kenapa setiap kali ibu berjumpa dengan dia, ya wajah ibu itu melongos begitu, menampakkan ketidaksukaan dengan dia? Salah apa tuh anak? Subhanallah. Mungkin kalau dia bisa memilih, mungkin nggak mau deh punya saudara seperti ibu. Bukan begitu? Nah, tapi dia nggak bisa memilih. Ini sudah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Understood ibu-ibu jelas? Nah, seperti itu kira-kira ibu ya. Tapi memang bapak-bapak, kalau ingin menikah lagi itu harus punya kemampuan secara fisik, secara finansial, ya seperti itu, dan juga punya kemampuan untuk tarbiyatul awlad, mendidik anak, ya. Fisik aja lemah, antum sudah tua begini jalan dituntun tadi ana lihat, mau jatuh, mau kawin lagi, ya gimana coba? Nggak memenuhi kriteria banget gitu loh, iya kan? Fisik lemah begini, subhanallah. Yang kedua juga fulus juga nggak ada, on and off. Subhanallah ya. Iya kan? Subhanallah. Yang ketiga nggak punya kemampuan
untuk mentarbiyah anak tersebut seperti itu. Maghrib di mana anaknya ya kan? Isa di mana? Subhanallah, keliaran kemana-mana. Hati-hati. Makanya seorang laki-laki yang tidak punya keadilan berkaitan dengan 3 tadi itu, nanti di akhirat jalannya apa? Ngesot, ya, atau memegang pinggangnya kan? Sambil ngesot tersebut karena tidak adil dengan siapa? Salah seorang dari istrinya tersebut. Oh, jangan nikmatnya doang yang antum pikiran, Pak. Ya, tanggung jawab di akhirat nanti gimana? Seperti itu. Cuma memang ya Bapak, kalau kita ya berpikir ulang lagi Pak ya, kita kan hidup nggak langsung kaya Pak ya. Dulu penuh dengan kesengsaraan seperti itu. Kemudian ada seorang perempuan yang mau untuk menerima lamaran antum. Antum tahu betul kondisi antum, fulus nggak ada, wajah pas-pasan. Subhanallah. Ini perempuan mau menerima antum. Sampai pada akhirnya berkat doa dia dan dukungan dia dan bantuan dia, antum sukses yang luar biasa. Seorang yang berpikir ya, punya akal sehat, kayaknya ya, dia akan berpikir ulang untuk menikah lagi. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu baru berpoligami ketika apa? Ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia. Rasulullah tidak tega untuk menduakan Ibunda Khadijah. Karena bagaimana perjuangan Ibunda Khadijah pada saat bersama Rasulullah. Cinta pertama itu memang beda Pak dibandingkan cinta kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Dan juga luar biasa ya. Kita katakan berkaitan tentang masalah kemampuan tadi itu. Kita berpikir ulang. Kesian. Ada sih mungkin pikiran di bapak-bapak ya untuk menikah lagi. Tapi kesian nenek-nenek yang ada di rumah itu. Kan seperti itu. Nah, kesian. Dia sudah berjibaku untuk mendukung kita. Ibu-ibu juga berpikir ulang juga. Ada subhanallah. Bapak sudah sakit-sakitan. Setiap hari bengek. Ya, kalau sekiranya ada keinginan dan dibolehkan untuk berdoa. Mungkin dia berdoanya kapan Bapak meninggal dunia. Seperti itu. Wallahu alam. Sudah capek. Apalagi tambah tua itu tambah bawel. Dan seterusnya. Tapi poinnya satu ya. Kalau misalnya terjadi juga. Abah kita misalnya buka pos baru lagi. Dan kebetulan dia punya anak dari situ. Sambunglah silaturahim tersebut. Jangan diputuskan jika antum ingin rizkinya mudah. Jika antum ingin apa? Kaya raya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Karena kita poin ini yang paling penting ibu-ibu lah. Seperti itu. Kemudian amalan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Supaya kita bisa kaya raya adalah membaca hauqalah. Hauqalah apa? La haula wa la quwata illa billah. Disebutkan di dalam satu hadis yang derajatnya hasan ya. Dari hadis Asad bin Wadah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala berkata Asad bin Wadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la haula wa la quwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu fakhun abada." Barang siapa yang sanggup untuk membaca la haula wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali dalam setiap harinya, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Setiap hari berapa? 100 kali. La haula wa la quwata illa billah. Istilahnya apa kalau kita singkat? Hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Dan ingat, bacaan la haula wa la quwata illa billah ini adalah tabungan ya kita di surga kelak. Ya, simpanan yang sangat luar biasa berharga di surga kelak. Perbendaharaan surga yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami, kata Abdullah bin Qais, pernah bersama Nabi melakukan safar. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadaku,
Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku tunjukkan kepada engkau salah satu harta simpanan surga atau pemendaharaan surga? Faqultu bala ya Rasulullah. Of course, pastinya aku mau. Apa itu harta simpanan surga? Qala Rasulullah, qul la haula wa la quwata illa billah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menafsirkan hadis tadi, kata beliau, hauqalah itu banyak manfaatnya. Yang pertama, dari kalimat la haula wa la quwata illa billah, efek yang dihasilkan yang pertama, mencegah kefakiran dan kemiskinan. Lawan kefakiran dan kemiskinan apa? Kaya raya, kan? Artinya dengan kita membaca la haula wala quwata illa billah, jumlahnya berapa? 100 kali, insyaallah biiznillah Allah Jalla wa Ala akan apa? Menganugerahkan kekayaan kepada kita. Yang kedua, dengan bacaan kita la haula wala quwata illa billah, maka Allah Jalla wa Ala akan menyehatkan kita. Segala bentuk penyakit akan menjauh dari kita. Kalau sekiranya kita rajin membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak berapa? 100 kali. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau kita ini ingin terhindar dari mara bahaya, maka bacalah la haula wala quwata illa billah tadi itu. Termasuk puncaknya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, dengan kita membaca la haula wala quwata illa billah, itu menunjukkan kuatnya keimanan dan ketauhidan kita. Kenapa? Dikarenakan di dalam kalimat ini kita sangat mengakui dan sangat meyakini kita mengandalkan daya dan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Karena kita yakin seyakin-yakinnya kita mampu berbuat itu tidak lain karena dorongan dari kekuatan dan daya yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Kita mampu berbuat itu semuanya atas izin Allah Jalla wa'ala dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ketika seseorang sanggup untuk membaca la haula wala quwata illa billah, tidak lain kita yakin seyakin-yakinnya kekuatan dan daya serta upaya apapun, jika bukan atas izin Allah Jalla wa'ala, tidak bakalan terjadi. Disinilah menunjukkan kekuatan tauhid seseorang pada saat dia membaca hauqala atau la haula wala quwata illa billah, karena dia yakin seyakin-yakinnya yang mampu untuk menggerakkan dirinya sehingga bisa memiliki kekuatan hanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Dia bisa menggapai satu cita-cita. Siapa yang menentukan itu? Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ya, setiap hari jangan lupa untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Jumlahnya berapa ibu-ibu? 100. Nah, itu amalan yang ketiga, yaitu membaca apa? Hauqalah. Subhanallah. Termasuk juga ketika menjawab azan, kita membaca la haula wala quwata illa billah kapan? Ketika muadzin melantunkan hayya 'alas shalah, hayyal falah. Mampunya kita melangkahkan kaki kita bapak-bapak ke masjid untuk salat berjamaah, itu tidak lain atas dorongan kekuatan yang datangnya dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Jadi kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena Allah lah yang sangat menentukan nasib kita, yaitu berkaitan dengan keyakinan kita. Apapun yang terjadi kepada diri kita, suksesnya kita semua atas apa? Atas izinnya Allah Jalla Jalaluh. Nah, kemudian yang keempat, amalan yang bisa membuat kita tersebut kaya raya adalah rajin beristighfar, rajin meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Naam. Jika kita ingin kaya raya, maka pastikan kita beristighfar di setiap hari kita. Baik kita tersebut merasa kita ini berdosa ataupun tidak merasa kita sedang melakukan perbuatan dosa. Karena kita tahu
bahwasanya istighfar itu sangat bermanfaat sekali ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya saja beristighfar berapa kali? 70 kali, lebih daripada 70 kali sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat rajin untuk beristighfar sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Padahal kita tahu Nabi Muhammad seorang hamba yang dipastikan masuk surga, seorang hamba yang jauh daripada dosa, sangat jauh daripada dosa. Kita katakan seperti beliau saja, subhanallah, hamba yang suci kita katakan, itu masih beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Gimana dengan kita? Nah, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali Rasulullah SAW beristighfar setiap hari. Dan ini bukan pembatas. Bukan apa? Bukan pembatas. Bisa jadi lebih daripada itu. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma, ketika duduk-duduk dengan Nabi SAW, Rasulullah sempat mengucapkan lafaz istighfar atau redaksi istighfar seperti ini. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita beristighfar, maka dipastikan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Baik dosa besar, apalagi dosa kecil. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang sanggup untuk membaca lafaz istighfar seperti ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka jaminannya apa? Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Maka diampuni seluruh dosa-dosanya, meskipun dosanya itu dosa besar, seperti melarikan diri dari medan peperangan. Melarikan diri dari medan peperangan padahal dia tersebut sudah berbaiat, berjanji setia dengan pemimpinnya, dengan presidennya misalnya. Tahu-tahu dia berkhianat, melarikan diri dari medan peperangan, itu hukumnya apa? Dosa besar. Tapi ketika dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dengan rajinnya kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, itu tidak lain sebagai pengaman buat diri kita dari siksa dan azab Allah Jalla wa'ala, sebagai pengaman buat diri kita dari musibah dan malapetaka. Wallahi demi Allah, kalau kita ini ingin jauh dari malapetaka, kalau kita ini ingin jauh dari musibah, kalau kita ini ingin jauh dari murka dan amarah Allah, maka pastikan di setiap hari kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan mengadab dan menyiksa satu kaum selama satu kaum itu meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dengan istighfar, maka dimudahkanlah berbagai macam rizki kita. Ibu-ibu, dengan kita beristighfar, dimudahkan berbagai macam rizki, dimudahkan berbagai macam kebaikan, termasuk menjadi orang kaya. Subhanallah, disebutkan dalam satu riwayat, seorang imam
yang mulia, ya, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau sedang duduk-duduk di masjid beliau bersama sahabat-sahabatnya dan bersama murid-muridnya, datanglah seseorang berkeluh kesah tentang keadaan dia. Ya Imam, daerah kami gersang, tidak turun-turun hujan, tanah kering kerontang, keadaan kami pancaklik. Apa yang harus kami lakukan agar Allah Jalla wa'ala segera menurunkan hujan? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Rajin-rajin antum beristighfar, rajin-rajin antum meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian orang itu berpamitan, meninggalkan majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Datang orang kedua, meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, anak ini fakir miskin, sudah lama ya menjadi gembel, fakir miskin hidup saya. Anak itu pingin apa? Ingin hilang kefakiran dari diri anak ini. Anak ingin kaya raya. Apa yang harus anak lakukan? Anak sudah bosan hidup dalam kefakiran. Anak demi Allah ingin kaya. Apa yang harus anak lakukan wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, rajin-rajin antum istighfar. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kekayaan buat antum. Kemudian orang yang kedua ini minta izin lagi untuk meninggalkan apa? Majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian setelah itu tidak berselang lama, datang orang yang ketiga. Subhanallah, orang ketiga ini curhat juga kepada Imam Hasan Al-Basri. Sudah lama menikah, bertahun-tahun, tapi Allah Jalla wa'ala belum menganugerahkan keturunan buat beliau. Ya Imam, apa yang harus ana lakukan? Ana sudah lama ya melakukan apa? Pernikahan, ibadah yang sangat luar biasa mulianya ini. Bertahun-tahun sudah menikah, tapi sampai hari ini Allah Jalla wa'ala belum menganugerahkan keturunan buat anak. Apa yang harus anak lakukan supaya Allah Jalla wa'ala segera menganugerahkan keturunan buat anak? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Rajin-rajin antum istighfar. Subhanallah, orang itu berpamitan untuk meninggalkan majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Datang orang keempat, seorang petani yang gagal panen. Dia curhat kepada Imam Hasan Al-Basri, tahun ini kami gagal panen Imam. Ya kami sedih tentunya. Tapi bagaimana caranya agar kami ini ya untuk tahun depannya itu mendapatkan keberhasilan. Ya, panen kami berhasil. Apa yang harus kami lakukan? Kata beliau apa? Rajin-rajin beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Orang ini kemudian berpamitan dan meninggalkan majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, sahib-sahibnya Imam Hasan Al-Basri, besti-bestinya ini, kemudian bertanya, Imam, tadi ada 4 orang datang, punya masalah yang berbeda. Cuma masalah yang berbeda. Muskilahnya pun juga berbeda. Tapi antum memberikan jawaban sama. Ya, keluar dari masalah mereka dan muskilah mereka dengan cara istighfar. Gimana ini Imam? Masalah berbeda tapi solusinya sama. Yaitu apa? Rajin-rajin beristighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan aku yang ngomong. Aku cuma menukil dari Al-Quranul Karim. Bukankah kalian itu pernah membaca surah Nuh, surah yang ke-71, ayat 10 dan ayat 12. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memberikan wejangan kepada kaumnya. Surah Nuh, surah yang keberapa? Surah ke-71, ayat berapa? 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh alaihissalam. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam, ya beristighfarlah kalian wahai kaumku, ya kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pengampun. Nah, ayat 11 dan 12 poinnya.
Orang yang pertama tadi, keluh kesahnya apa? Curhatannya apa tadi? Tanahnya kering kerontang, gersang, keadaan pancaklik. Dia berharap agar Allah Jalla wa'ala segera menurunkan hujan. Nasihatnya Imam Hasan al-Basri apa? Beristighfar. Sebab istighfar yursilis sama alaikum midrara. Sebab istighfar Allah Jalla wa'ala menurunkan hujan ya begitu lebatnya untuk mereka tadi itu. Subhanallah. Tanah yang tadinya gersang kemudian Allah turunkan hujan begitu lebat jadi basah. Kemudian yang kedua nih poin kita ini, tema kita. Seseorang yang datang apa? Fakir, miskin, gembel. Kalau bahasa antum. Subhanallah. Iya kan? Benar ya? Bahasa antum itu kan? Ya, siapa tuh gembel? Ya, subhanallah. Jangan begitu juga. Nah, ini bahasa saya untuk menarik antum aja ya. Subhanallah. Dia minta wasiat kan tadi? Disuruh oleh Imam Hasan al-Basri apa? Beristighfar. Sebab istighfar wa yumditkum bi amwalin. Allahu Jalla wa Ala ya memberikan kekayaan kepada orang yang rajin beristighfar. Sebab istighfar Allahu Jalla wa Ala akan memperbanyak harta kita. Artinya Allahu Jalla wa Ala akan memberikan kekayaan kepada kita. Makanya bapak atau ibu ya ketika kita merasa nih agak serat nih rizki ya, ini dagang kok agak susah dan seterusnya. Berarti apa? Kita banyakin apa? Istighfar. Bisa jadi seratnya rizki kita, lambatnya kita ini menjadi orang kaya, tidak lain dikarenakan ada dosa yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu apa? Beristighfar. Minta ampun. Yang ketiga tadi keluh kesahnya apa? Belum punya anak padahal sudah kawin bertahun-tahun. Disuruh untuk apa? Istighfar. Ya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Sebab istighfar Allah Jalla wa Ala akan menganugerahkan keturunan buat mereka. Nah, yang keempat tadi keluh kesahnya apa? Seorang petani yang gagal panen. Subhanallah. Sebab istighfar apa? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sebab istighfar Allah Jalla wa Ala akan menyuburkan kebun-kebun dan sawah-sawah. Allahu Akbar. Istighfar. Subhanallah, kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika berkomentar seperti ini. Solusi yang paling terbaik bagi mereka yang fakir dan miskin, maka dia tersebut apa? Hendaknya beristighfar. Dengan beristighfar tersebut terangkatlah berbagai macam kefakiran dan kemiskinan. Dan subhanallah, ada satu hadis ya, memang hadis ini diperdebatkan di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga untuk ulama zaman sekarang seperti Syekh Ahmad Syakir mengatakan ini hadis derajatnya hasan, artinya bisa apa? Diterima. Berarti ini sabda Nabi SAW. Hadisnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya aktsara minal istighfar, man aktsara minal istighfar." Dalam riwayat yang lain, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Riwayat yang kedua, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, merutinkan istighfar. Artinya setiap hari kita baca istighfar itu. Apa fadilah dan manfaatnya? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Ya, niscaya Allah Jalla wa Ala memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ibu-ibu yang lagi bersedih, supaya kesedihannya hilang, apa yang ibu lakukan? Istighfar. Masya Allah ibu-ibu. Wa min kulli dikin makhrajan. Ya, barang siapa yang keadaannya dalam kondisi sempit, ya, artinya subhanallah dengan sebab istighfar
Allah Jalla wa'ala akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan yang dia alami. Kemudian yang ketiga, ini poinnya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar dan merutinkan istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan rizki dan nikmat dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang ingin kaya raya apa? Rutinkan istighfar dan perbanyaklah istighfar. Dan sigot istighfar itu ada berbagai macam hal, dari berbagai macam sigot dan redaksi. Yang paling pendek apa? Astagfirullah. Atau yang kedua, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau yang ketiga, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang keempat, ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau puncaknya apa? Sayyidul istighfar. Sudah baca Sayyidul istighfar ibu-ibu? Belum. Sudah. Satu kali. Jika ibu takdirnya meninggal dunia hari ini, maka apa? Jaminan surga ibu. Nah, nanti di zikir petang baca juga satu kali. Jika ibu-ibu takdirnya ya nanti malam meninggal dunia sebelum subuh atau sebelum pagi hari, kita dengan penuh keyakinan membaca Sayyidul istighfar tadi, maka apa? Jaminan surga buat kita semua. Makanya Sayyidul istighfar ini satu kali di zikir pagi kita baca, satu kali di zikir petang. Wallahu a'lam. Sebagai pemungkas, kalau ingin kaya, berdoa. Minta sama Allah. Itu amalan yang kelima. Subhanallah. Di zikir pagi ada tuh zikir yang berkaitan tentang masalah kekayaan. Supaya kita kaya dan supaya kita terhindar daripada kefakiran. Kita baca itu 3 kali di zikir pagi, 3 kali di zikir petang. Apakah zikirnya? Pasti lupa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kekufuran dan sifat kefakiran. Kita nggak ingin fakir, ya kan? Seperti itu. Nah, doa. Lantunkan apa? Doa kita. Minta sama Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika masih kecil ya, ada yang mengatakan umur 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Diantarkan oleh ibunya ke hadapan Nabi SAW. Agar Anas bin Malik itu berkhidmah ya, atau menjadi khadim, pembantunya Rasulullah SAW. Ketika ibunya tersebut pamit izin ya untuk pulang ke rumahnya dan sudah dititipkan putranya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi khadim, pembantu, ibunya Anas meminta kepada Rasulullah SAW agar Anas bin Malik didoakan. Kata Rasulullah SAW, ya, wahai Ummu Sulaim, ya, nama daripada atau panggilan daripada ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha ya. Naam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Naam. Ya Ummu Sulaim, apa yang ingin anti dapatkan? Apa yang ingin Anda inginkan dari putramu ini? Terus terang ya Rasulullah, aku ingin anakku Anas bin Malik kaya raya. Apalagi yang engkau inginkan? Aku ingin putraku ini Anas bin Malik banyak anak, banyak keturunan. Apalagi aku ingin putraku Anas bin Malik panjang umur. Puncaknya ya Rasulullah, aku ingin Anas bin Malik masuk surga. Dia doakan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu wa atil hayatahu fi ta'atika. Ya, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anak keturunannya, dan panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ketika Anas ini sudah berumur ya, dewasa kita katakan, naam, atau remaja ya,
berumur remaja, umur 20 tahun, minta izin kepada Nabi SAW untuk berniaga di luar. Artinya ya resign ya dari mengurusi Nabi SAW ya. Artinya mengundurkan diri jadi pembantunya Rasulullah SAW, jadi asistennya Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan anak. Apa yang engkau inginkan? Aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh ibuku 10 tahun yang lalu. Aku ingin kaya, aku ingin banyak keturunan, dan aku ingin panjang umur. Dan pastinya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, dan kemudian masuk ke dalam surga. Didoakan oleh Nabi, bahkan Nabi mengajarkan doa khusus kepada Anas bin Malik. Dan doa ini kita katakan sebagai cara kita untuk bisa mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Doanya sebagai berikut. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani wa attil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaqi wa a'mali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah, dan perbanyaklah anak keturunanku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada hartaku dan anak keturunanku. Harta menjadi berkah ketika kita mendapatkan harta tersebut dari jalur halal. Harta menjadi berkah ketika kita membelanjakan harta yang halal tersebut ke jalur yang halal juga, membelanjakannya ke jalur yang halal. Anak-anak jadi berkah ketika anak itu tumbuhnya dalam keadaan saleh dan salehah. Kemudian panjangkan umurku di dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah, dan perbaiki selalu sikapku dan akhlakku. Kenapa? Biasanya orang kalau menjadi kaya raya, perubahan sikap itu ada. Apalagi orang yang belum siap menjadi kaya raya, yang tadinya waktu dia fakir miskin, subhanallah, ketika kajian barisan depan. Ketika sudah kaya raya, sudah berubah sikap. Ya, kajian yang paling belakang, bersandar lagi. Subhanallah. Atau bahkan gak pernah datang lagi ke kajian. Sikapnya sudah berubah. Kemudian dulu ketika fakir miskin, subhanallah, gak pilih teman. Mau di atas, mau di bawah tuh teman. Mau standar ekonominya di atas ataukah di bawah. Subhanallah, wajahnya berseri-seri penuh dengan senyuman ketika selamat. Tapi ketika sudah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala menjadi orang kaya, subhanallah, pilih-pilih. Berselaman pun juga kadang gak mau lihat wajah. Wajahnya subhanallah diseram-seramkan. Alasannya jaim, jaga image dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Kata Anas bin Malik, aku ingin ketika aku kaya sekalipun, sikapku tidak berubah. Tetap baik dengan orang yang ada di sekitarku, yaitu sahabat-sahabatku, kerabatku dan keluargaku. Kemudian perbaiki juga ibadahku ya Allah kepadamu. Semakin kaya, semakin baik ibadahnya kepada Allah. Semakin bagus amal solehnya. Bukan semakin rendah, bukan semakin buruk dan jelek, bahkan meninggalkan. Dan harta ini fitnah. Subhanallah. Antum kenal Qarun? Siapa tubuh Qarun? Apa? Nabi Musa. Iya, kenapa dengan Nabi Musa? Bukan, Qarun itu murid langsung Nabi Musa. Bukan begitu? Muridnya gembel dulu, fakir, miskin. Subhanallah, barisan depan kalau kajian Nabi Musa alaihissalam. Minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, kaya raya. Subhanallah, lupa juga dengan Nabi Musa alaihissalam dia. Ketika diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang kekayaan yang Allah anugerahkan kepadanya, dia mengucapkan apa? Jadi kufur nikmat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Musa, ana dapat yang seperti ini bukan karena anugerah Allah. Ini tidak lain karena usaha ana dan ikhtiar ana. Ya salam. Wallahu a'lam Pak ya. Kenapa antum sampai sekarang belum kaya-kaya ya? Nggak tahu ya, salah satu hikmahnya mungkin ya. Takut antum khilaf. Bukan begitu? Saat ana doa, ya sudah berapa doa minta kekayaan itu ada kali sekitar 30 tahun Ustaz. Tapi sampai hari ini tetap begini aja Ustaz. Wallahu a'lam Pak ya. Ana bukan
ya tahu tentang takdir Allah Jalla wa Ala. Itu rahasia Allah. Anda tidak tahu juga hikmah di balik itu semua. Anda tidak tahu. Cuma menerka-nerka saja. Kayak ini kalau antum kaya nih saat, ya, kayaknya kalau ibu kaya nih, kayaknya sih, wallahu alam, kayaknya jauh dari kajian. Kayaknya nggak ke Masjid Muhajirin lagi kayaknya. Seperti itu. Wallahu alam bisa. Saya nggak tahu. Mungkin antum juga bersikapnya na'udzubillah. Jadi sombong dan seterusnya. Sebagaimana siapa? Qarun. Akibat kekufuran dan kesombongan dia, Allah Jalla wa Ala tenggelamkan Qarun dan segala hartanya ke perut bumi. Makanya kalau ibu dapat harta dari tanah disebutnya harta apa, Bu? Hartanya si Qarun, kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan akhirnya apa? Waghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Jika sekiranya dalam mengumpulkan harta ini ada khilaf dan salah ya Allah, ya. Kemudian ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Jika sekiranya dalam mentarbiyah dan mendidik anakku ada khilaf dan salah, ya Allah maafkan dan ampuni dosaku ya Allah. Jika sekiranya ketika bermuamalah kepada Engkau ya Allah dan bermuamalah kepada makhlukmu ya, kepada manusia, khususnya kaum muslimin ada khilaf dan salah, maafkanlah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Seperti itu. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani wa attil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaki wa amali waghfirli. Satu doa. Ada lagi doa yang lain tuh. Terutama yang punya utang ya kan? Apa doanya kalau punya utang banyak itu supaya hilang utangnya, kefakirannya. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dari karunia-Mu ya Allah, sehingga aku tidak mencari ini karunia dan rizki selain daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, kayakanlah aku ya dari karunia-Mu sehingga aku tidak mencari rizki ini dari siapa? Dari selain Engkau. Subhanallah. Sebelumnya ya kita katakan Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya kekayaan yang halal yang datangnya dari Engkau ya Allah, sehingga aku tidaklah mencari rizki yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karunia-Mu ya Allah, dari rizki-Mu ya Allah, sehingga aku tidak mencari ya rizki ini kepada selain Engkau. Allah makfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dari sumber rizki-Mu yang halal sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karunia-Mu ya Allah sehingga aku tidak mencari karunia ini atau rizki ini dari selain Engkau ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini 5 amalan dulu deh, amalkan. Nanti to be continue, kita sambung lain kesempatan ya. Amalkan. Yang pertama tadi apa, Bu? Salat duha. Ibu-ibu sudah salat duha belum? Yang kedua apa? Silaturahim. Subhanallah. Sama mantu masih galak enggak, Bu? Oh enggak. Subhanallah. Ya, sama anak masih galak, sama saudara masih galak enggak? Subhanallah. Artinya jangan sampai memutuskan ya kepada saudara tadi ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Membaca hauqala la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, yang keempat beristighfar. Yang terakhir doa. Wallahu a'lam. Ini banyak banget pertanyaan ya. Gak perlu ditanyakan lagi, sudah jelas. Waduh, ini curhat lagi. Gak usah curhat, kita nafikan. Kalau nanya kepada saya pendek-pendek aja, Bu, jangan panjang-panjang. Ustadz, jika melakukan salat duha sekaligus 4 rakaat, apakah dibolehkan? Boleh. Jadi salat duha yang 4 rakaat itu tata caranya ada 3 cara. Yang afdal, yang utama, 2 salam, 2 salam. Itu yang afdal, yang utama. Cara yang kedua, 4 rakaat sekali salam. Yang ketiga, 4 rakaat seperti salat zuhur, asar dan isya ya. 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Tapi ini memang jarang ya. Tapi apakah ada pendapat ulama seperti itu? Ada. Tapi yang aman ibu-ibu ya dan bapak-bapak juga, 2 rakaat
sekali salam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya jika ingin silaturahim dengan misanan sepupu tapi nomor saya diblokir? Datang ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya ya. Saya datang ke rumahnya gitu loh. Minta nomor HP lagi dong gitu kan? Seperti itu. Nasihati, kenapa sampai memblokir? Sebab kita apa sebab dia nih Bu? Seperti itu loh. Kalau sebab kita, minta maaf lah dengan beliau ya. Minta maaf ya. Tapi kalau misalnya sebab dia, ya kita baik-baiki tetap agar silaturahim itu tidak putus. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ini sangat kecewa banget sama saudara saya. Tapi nggak ada kata niatan memutuskan silaturahim. Hanya jarang komunikasi aja. Malas deh kalau komunikasi dengan dia. Nah, posisi yang seperti itu gimana Ustadz? Ya nggak boleh ya. Seperti itu. Malas apa? Saudara sekandung, apa masalahnya malas itu? Silaturahimlah dengan saudara sekandung itu ya. Wallahu a'lam. Jangan memutuskan dengan cara seperti itu. Nanti akan menghadirkan problem dan masalah yang lainnya lagi. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukumnya silaturahim dengan yang tidak seagama? Tetap dilakukan silaturahim tersebut. Mudah-mudahan dengan silaturahimnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Semoga dia masuk Islam kan, seperti itu. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat di zaman dulu kan, seperti itu. Ya, ketika orang tuanya belum masuk Islam ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu tetap silaturahim dengan ayah bunda beliau ya. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga ibunya Abu Bakar As-Siddiq itu kan baru masuk Islam itu kan setelah 21 tahun. Abu Bakar As-Siddiq berdoa pada saat penaklukan kota suci Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Tapi silaturahim tetap jalan dengan ayah bunda beliau. Termasuk ibunda Romlah, Ummu Habibah. Itu kan Abu Sufyan dan Hindun kan ayah bundanya, ibunda kita yang bernama panggilannya Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. Tetap silaturahim. Nah subhanallah pada ujungnya kan mereka masuk Islam semuanya. Nah mudah-mudahan dengan kita berbuat baik dengan mereka-mereka tersebut, ya, mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Ustadz, boleh nggak salat duha dengan surah-surah yang pendek? Boleh banget, tidak mengapa, ya. Sesuai dengan kondisi dan keadaan kita ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustadz, apakah salat syuruk itu salat duha? Benar. Salat syuruk itu salat duha. Jadi kalau kita salat duha di awal waktu duha 10 menit setelah terbitnya matahari, maka bolehlah diistilahkan dengan salat syuruk atau isyraq. Karena salat duha itu banyak istilahnya. Ada beberapa istilah ya, kita sebutkan 3. Yang pertama, kadang salat duha diistilahkan dengan salat syuruk atau isyraq jika kita mengerjakannya di awal waktu duha. Kemudian ada juga yang mengistilahkan salatul awwabin. Salatul awwabin itu adalah salat apa? Salat duha. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Kadang salat duha disebutkan dengan salat al-abrar. Itu pun salat duha. Jadi salat syuruk atau isyraq itu sama dengannya salat apa? Duha. Tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bissawab. Berhubung bapak-bapak mau kerja lagi, saya cukupkan kajian sampai di sini dulu. Semoga bapak dan ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.